Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Gufta ID. Di video kali ini Gufta ID bakal membahas sebuah laptop dari brand Acer, yaitu Acer A514. Penampakannya seperti ini. Kalau kalian penasaran performanya seperti apa dan penampakan detailnya bagaimana, sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan kalau kalian sudah subscribe, pastikan kalian klik tombol loncengnya. Dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Ini dia penampakan dari Acer A514. Kalau di bagian atasnya itu ada berwarna hitam dan ada logo-logo Acernya di bagian tengah-tengahnya ini. Dan kalau kita buka seperti ini, warna dalamnya itu berwarna silver. Jadi ada dua varian warna. Di atasnya warna hitam dan di dalamnya berwarna silver. Kita bahas dulu di bagian spesifikasinya. Dia memakai prosesor Core i3 generasi ke-11 yaitu 5G4 dan kecepatannya itu sudah 3 GHz dan bisa di-up sampai 4,1 GHz. Dan sayangnya dia cuma memakai 2 core 4 thread sih. Dan RAM-nya dia memakai 4 GB DDR4 dan kecepatannya itu adalah 3200 MHz dan kalian bisa upgrade karena ada satu slot di bagian dalamnya yang belum terpasang. Dan storage-nya dia memakai SSD 512 GB lumayan besar dan juga dia bisa di-upgrade karena ada slot SATA-nya 2,5. Slot SATA-nya 2,5 itu terserah kalian. Mau kalian pakai SSD 2,5 atau kalian tambah hard disk yang 2,5 tidak masalah. Dan WiFi-nya sudah memakai WiFi 6 dan Bluetooth-nya sudah memakai Bluetooth versi 5. Untuk desainnya sendiri, Acer A95 ini masih memiliki desain yang ramping dan stylish. Kalau kita lihat dari kejauhan, laptop ini seperti memakai material yang mahal. Padahal kalau kita pegang untuk material yang digunakan pada laptop ini berbahan plastik. Acer membuat desain laptop yang berbahan plastik ini mampu terlihat seperti metal atau aluminium dari kejauhan. Tapi walaupun bahan pada laptop ini terbuat dari plastik, menurut saya pribadi secara build quality-nya laptop ini sangat solid dan kokoh. Selain itu, laptop ini memiliki engsel yang bisa dibuka dengan mudah hanya dengan satu tangan saja. Dan kalau kita perhatikan, pada saat laptop terbuka, pada bagian engselnya agak terangkat. Jadi membuat sirkulasi udaranya bisa lebih baik lagi karena ada celah sedikit ketika kita membuka layar laptop ini. Untuk dimensinya, laptop ini memiliki panjang 23,6 cm, lebarnya 32,88 cm, dan ketebalannya 1,7 cm. Untuk berat laptopnya ini sekitar 1,6 kg saja sih bro. Menurut saya termasuk ringan untuk laptop di kelasnya. Dan kalau kita lihat dari charger Acer 5 ini memiliki bodi yang mungil, jadi lebih enak dan ringan saat kita bawa kemana-mana. Pada bagian layar, Acer A95 A51454 ini memiliki ukuran layar 14 inci. Walaupun laptop ini tergolong laptop entry level, panel yang digunakan pada laptop ini sudah memakai panel IPS dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Bukan panel TN lagi bro, memang Acer benar-benar memakai bahan panel IPS. Sedangkan tingkat warna pada laptop ini memiliki sRGB 63%, NTSC 45%, dan Adobe RGB-nya 47%. Dan DCP3 47%, untuk refresh rate-nya adalah di angka 60 Hz. Dengan tingkat warna yang dipakai pada panel IPS laptop ini masih tergolong belum recommended untuk kalian ngedit dengan akurasi warnanya yang tinggi karena spesifikasinya tergolong masih agak rendah. Tapi kalau kalian sekedar pemula buat editing atau nonton film atau bermain game yang ringan-ringan aja, menurut saya pribadi lumayan nyaman. Tetapi kalau kalian yang mengutamakan spesifikasi yang lumayan tinggi atau akurasi warna yang tinggi, menurut saya pribadi kurang rekomendasi. Tapi kalau bagi kalian pemula, it's okay sih.
Untuk bagian performanya saya tidak bisa bicara banyak karena ini masih 2 core 4 thread, jadi RAM-nya itu yang minim sekali, yaitu 4 GB doang. Karena biasanya kalau Core i3 di generasi ke-11 ya sudah pakai 11.000, itu rata-rata sih memakainya 8 GB biar seimbang. Tapi kalau ngomong-ngomongin tentang performa, kita tes performanya menggunakan game Valorant doang, itu FPS-nya cuman 20 FPS sampai 40 FPS bro. Kadang-kadang down sampai 5 FPS. Tamat sih kalau kalian main game pakai game Valorant di laptop seperti ini. Cuman kalau saran saya, kalian pastikan kalau kalian beli ini tuh pastikan up to sampai 8 GB. Karena saya pribadi juga belum up sampai ke 8 GB, tapi menurut saya sih kalau RAM-nya di up sampai 8 GB, hasil performanya pasti jauh lebih bagus karena dia cuma low di bagian RAM-nya aja. Laptop ini punya keyboard yang simple dengan layout di setiap tombol yang diberikan jarak cukup renggang sehingga membuat kita nyaman pada saat mengetik. Untuk tombol powernya menyatu dengan keyboardnya, dan lagi-lagi yang tombol powernya menyatu dengan keyboardnya saya kurang suka. Untuk tombol panahnya agak kecil dari tombol yang lain, tapi tidak terlalu kecil-kecil banget sih bro. Dan untuk tombol caps lock-nya ini belum ada lampu penanda kalau caps lock-nya itu sudah aktif. Dan keyboard Acer Aspir 5 ini sudah memakai lampu backlight yang membuat kita nyaman ketika mengetik di tempat yang minim cahaya atau gelap. Tapi jika kalian tidak suka dengan tombol keyboard yang ada lampu backlight-nya, Acer juga memberikan atau memiliki seri yang tanpa backlight dan warna keyboardnya hitam. Jadi kalian bisa pilih mau tanpa backlight tapi warnanya hitam atau pakai backlight dan warnanya silver. Touchpadnya punya desain polos tanpa didetek button. Ukurannya lumayan besar, tapi walaupun ukurannya lumayan besar, palm rest-nya ini masih bisa digunakan dengan nyaman dan tidak mengganggu si touchpadnya. Landasannya cukup licin dan nyaman untuk kita gunakan. Untuk klik kiri dan klik kanannya juga cukup ringan ketika kita tekan. Touchpadnya dari Acer ini juga sudah mendukung Windows Precision Driver, jadi berfungsi untuk multi gesture dengan dukungan hingga 4 jari bro. Dan layar laptop ini juga sudah didukung fitur Acer Comfy View yang memberikan kenyamanan dan tidak membuat mata jadi cepat lelah. Jadi laptop ini cocok tuh untuk digunakan untuk bekerja dalam waktu yang sangat lama. Untuk bezel bagian kiri dan kanannya lumayan tipis, sedangkan di bagian atasnya agak tebal bro. Mungkin karena ada peletakan webcamnya ada di atas. Sedangkan bezel bawahnya tebal juga karena ada tulisan Acer di tengah-tengahnya. Dan di bagian atas laptop ini sudah dilengkapi dengan webcam resolusi 720 pixel dengan frame rate 30 fps. Jadi kita tidak perlu lagi tuh untuk membeli webcam eksternal. Kalau untuk hasilnya, webcam laptop ini cukup standar seperti laptop yang lain memiliki webcam dengan resolusi 720 pixel. Saran saya jika ingin menggunakan webcam ini, hasilnya bisa lebih maksimal sebaiknya dilakukan di ruang cahaya atau sedikit lebih terang. Untuk di bagian portnya, sebelah kanannya ada Kensington lock, ada USB Type E 2.0, ada audio jack, dan ada LED indikator baterai dan power. Sedangkan di bagian kirinya terdapat DC in, ada LAN port, ada HDMI port, ada 2 USB Type E 3.0 dan juga ada USB Type C 3.0. Untuk speakernya ini letaknya di bagian bawah laptop kiri dan kanan. Untuk kualitas suaranya standar tapi tidak mengecewakan. Kalau untuk pendingin laptop Acer ini memiliki satu fan dan satu headpipe dengan lubang ventilasinya in di bawah dan outnya ada di atas dekat layar. Jadi bukan di bagian samping lagi tuh, tetapi di bagian atas dekat layar. Untuk lubang ventilasi di bagian bawahnya lumayan banyak. Jadi saran saya, kalau kalian naruh laptopnya itu hati-hati, perhatikan tempatnya, usahakan di tempat yang tidak ada debunya, agar tidak ada kotoran atau debu yang akan masuk ke dalam laptop ini. Untuk baterainya sendiri, Acer ini memiliki kapasitas yang lumayan besar, yaitu dengan 48 Wh. Ketika laptop ini digunakan untuk mengetik atau nonton YouTube, dengan brightness di 50% itu bisa mendapatkan angka di 8 jam sampai 9 jam lamanya. Menurut si pribadi sih lumayan enjoy.
Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah kalau kalian mau cari laptop di range harga 7 juta sampai 8 juta, ini sih bisa jadi salah satu pilihan kalian. Bagi kalian yang baru pemula buat editing, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian, dan buat main game-game ringan juga ini bisa. Cuman sih saran saya kalau kalian mau main game atau buat editing, langsung tambah RAM minimal 4 GB. Jadi total RAM-nya itu jadi 8 GB. Karena kalau masih 4 GB menurut saya pribadi kurang banget. Cuman ya sayang sih, sudah pakai prosesor Core i3 generasi ke-11 kok RAM-nya masih 4 GB. Padahal kecepatannya sudah 3200 sih. Makanya saran saya up ke 8 GB kalau kalian baru aja beli laptop ini. Kalau overall dari semuanya sih saya suka dari penampilannya, terus itu dari lampu backlightnya yang mewah banget karena Acer itu jarang banget menambahkan lampu backlight di beberapa seri laptopnya, dan saya suka dengan warnanya juga sih. Dan yang paling terpenting adalah layarnya itu sudah memakai IPS, real IPS dan 1080. Oke, kalau kalian suka, link pembeliannya bakal saya taruh di deskripsi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila ada masukan, tulis di kolom komentar. Saya Gufran Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.